Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Anggaruda Herwin Sulistia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Sonanggulan, Kabupaten Kulon Progo, akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa saya banyak mendapat pemahaman-pemahaman baru terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan itu pun menyadarkan saya bahwa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas selama ini masih banyak yang harus diperbaiki agar dapat mewujudkan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti halnya pada pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, lebih cenderung berpusat pada guru atau teacher center dan anggapan tuntas pembelajaran ketika siswa telah mencapai nilai di atas KKM saja. Padahal, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran seharusnya berpusat pada anak, dan di dalamnya pembelajaran tidak hanya dari segi kognitif saja, tapi pendidikan budi pekerti juga menjadi penting dalam pembelajaran untuk mewujudkan murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan berbudi pekerti luhur. Sehingga dalam proses pembelajaran yang sebelum saya lakukan, siswa cenderung kurang mengekspor kemampuannya, kurang aktif, kurang mandiri, dan masih banyak siswa yang menunjukkan budi pekerti yang kurang baik selama proses pembelajaran berlangsung. Selama pendidikan guru penggerak di modul 1.1 ini, saya banyak belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu merubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani, serta memasukkan pendidikan budi pekerti di dalam proses pembelajaran. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lakukan tahap perencanaan terlebih dahulu, meliputi diskusi dengan guru yang sama-sama mengajar konsentrasi keahlian yang sama dengan saya. Kemudian, saya membuat perencanaan pembelajaran yaitu modul ajar. Saat proses pelaksanaan pembelajaran, saya awali dengan berjabat tangan dengan siswa. Di situ membiasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam pembelajaran. Kemudian, saya membuka pembelajaran dengan berdoa untuk memunculkan sikap religius. Setelah itu, saya cek kehadiran siswa atau mengabsen, serta mengecek kerapian siswa dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sampai dengan penjelasan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, siswa mempersiapkan alat dan bahan praktek sesuai yang digunakan untuk pembelajaran praktek. Di sini menjadi salah satu wujud dari 5R, yaitu ringkas, di mana siswa memilih dan mengambil alat ataupun bahan praktek sesuai dengan kebutuhan topik pembelajaran. Setelah siswa mempersiapkan alat dan bahan yang sesuai dengan topik pembelajaran, kemudian siswa secara aktif dan kolaboratif melakukan diskusi terkait dengan pembelajaran sistem bahan bakar bersama teman satu kelompoknya. Di sini siswa mendiskusikan nama, komponen, dan fungsi komponen karburator dengan membongkar langsung komponen-komponen karburator tersebut dan mencari nama dan fungsi komponen dari berbagai sumber belajar. Kemudian, siswa secara berkelompok melakukan presentasi dan kelompok yang lain secara aktif memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Di akhir kegiatan presentasi, saya memberikan penguatan dan bersama-sama siswa menarik kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Di akhir pembelajaran, siswa membersihkan dan mengembalikan alat dan bahan praktek sesuai di tempatnya masing-masing, serta membersihkan tempat praktek. Di sini membiasakan wujud dari 5R,
ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Setelah itu, siswa saya kondisikan untuk berbaris rapi dan saya lakukan pemberian informasi terkait materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian, pembelajaran kita tutup dengan doa dan siswa meninggalkan ruang praktek dengan berjabat tangan. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangannya adalah masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam bekerja sama atau berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian masih ada beberapa siswa yang masih kurang berani dalam menyampaikan presentasi di depan kelas. Dan masih ada beberapa siswa yang menunjukkan sikap atau budi pekerti yang kurang baik di saat pembelajaran berlangsung. Solusi yang bisa saya lakukan adalah memberikan bimbingan dan arahan tentang pentingnya aktif dalam diskusi atau bekerjasama dengan teman dan membiasakan sikap atau budi pekerti baik di dalam pembelajaran, dan melakukan pembiasaan kegiatan pembelajaran yang serupa agar siswa terbiasa atau semakin percaya diri dalam melakukan presentasi atau berbicara di depan kelas. Demikianlah video pemaparan aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.